sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada sistem pencernaan saluran dan ada aksesoris. Kemudian sistem pencernaan itu juga terdiri dari dua bentuk, ada secara kimiawis dan ada juga secara mekanis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia, yang pertama itu ada mulut, kemudian ada faring, dan kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian lanjut ke hati, dan ada kantong empedu, kemudian ada lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian ada rektum dan anus. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan ini diawali dari mulut. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna secara kimiawis dan mekanis. Secara mekanis, makanan dicerna oleh gigi. Gigi berfungsi untuk mencabik-cabik makanan atau mengunyah makanan. Kemudian dibantu oleh lidah yang berfungsi untuk membolak-balikan makanan. Kemudian di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawis yang dibantu oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini terdiri dari 3. Ada parotis yang merupakan kelenjar lidah yang berpasangan yang paling besar. Kemudian setelah itu ada submandibularis yang terletak di bawah rahang. Ukurannya ini lebih kecil dari parotis. Kemudian ada sublingualis yang terletak di bawah lidah yang ukurannya ini paling kecil di antara semuanya. Kemudian makanan akan diteruskan ke paring. Paring ini terdiri dari 3 bagian. Ada nasoparing, ada oroparing, dan ada laringoparing. Nah, setelah dari paring, makanan diteruskan ke esofagus. Esofagus ini panjangnya 25 cm dari paring ke lambung. Kemudian, makanan akan dicerna secara kimiawi di lambung. Fungsi utama lambung ini menyimpan makanan dan cairan atau elektrolit sebelum diteruskan ke usus halus. Kemudian, makanan akan diteruskan ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum, usus 12 jari, ada jejunum, usus bagian tengah, ada ileum, usus bagian akhir. Fungsinya itu adalah menyerap nutrisi dari makanan. Kemudian di dalam usus halus ini terjadi absorpsi yang berlangsung 3-10 jam. Selanjutnya, di dalam usus halus ini terjadi sistem pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim. Contoh enzim-enzimnya itu adalah seperti laktase dan maltase. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke usus besar. Usus besar ini membentuk huruf U terbalik yang panjangnya itu 5-6 meter. Terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kolon, kemudian ada cecum, dan kemudian ada rektum. Kolon juga terbagi menjadi 3 bagian. Ada kolon transversum, ada kolon ascendens, dan kemudian ada kolon descendens. Selanjutnya, fungsi utamanya itu adalah membuang air dan garam dan bahan yang tidak dicerna yang membentuk limbah padat yang kemudian akan dipindahkan ke rektum. Selanjutnya ada anus. Anus ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang fungsinya itu membuang feses atau tinja. Jadi warna feses atau tinja itu dipengaruhi oleh bilirubin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan aksesoris dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada pankreas. Jadi fungsinya itu adalah mengatur kadar gula dalam darah dan menghasilkan enzim. Kemudian ada kandung empedu atau getah empedu yang berfungsi untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak dalam tubuh kita. Selanjutnya ada hepar atau hati yang berfungsi untuk metabolisme dan fungsi eksorin. Fungsi yang paling signifikan adalah detoksifikasi zat-zat beracun yang berada dalam tubuh kita. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.